Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Barul Ulum dari Prodi Sistem Informasi Kelas A, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan menjelaskan apa sih word frequency. Nah, word frequency adalah perhitungan seberapa sering sebuah kata muncul dalam teks atau dokumen. Dengan menghitung frekuensi kata, kita bisa mengetahui kata apa yang paling sering digunakan, dan dari situ kita bisa memahami topik utama atau isi dari teks tersebut. Nah, word frequency juga mempunyai tujuan utama dari analisis teks tersebut. Kita mengenali pola dan makna dalam teks dengan teknik yang pertama yaitu menemukan kata penting yang menggambarkan topik. Yang kedua, menghapus kata yang tidak penting seperti dan, di, atau yang. Nah, yang ketiga, membuat visualisasi seperti grafik atau word cloud agar hasilnya lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Nah, di mana nanti kita akan melalui beberapa proses atau tahapan word frequency. Yang pertama, nanti kita akan menginput teks, dan yang kedua memecah teks menjadi kata-kata kecil, menghapus tanda baca dan kata umum yang tidak penting, dan juga melihat berapa kali setiap kata itu muncul, dan menampilkan data dalam bentuk grafik batang atau word cloud yang nantinya akan saya jelaskan di coding selanjutnya. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya sudah buka Google Colab. Nah, nanti kita akan isi codingannya di sini. Kebetulan saya sudah mempunyai teks codingannya. Nah, langsung saja nanti kita kopas. Nah, di sini sudah ada codingannya. Yang pertama yaitu kita import library. Import library di sini seperti kita mempunyai sebuah perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut mempunyai buku-buku yang nantinya akan berfungsi untuk analisis teks, sebuah teks yang akan kita analisis. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ada import NLTK. Import NLTK di situ berfungsi untuk mengolah bahasa alami. Nah, yang kedua ada import stopword, yang mana di situ akan menganalisis kumpulan kata umum yang sering muncul tapi tidak penting untuk analisis. Contoh seperti kata dan, yang, ini, di. Nah, seperti itu. Untuk import counter, sebelumnya ada word tokenize. Nah, dimana fungsi dari word tokenize itu adalah untuk memecah kalimat menjadi potongan-potongan kecil.
Kemudian ada import counter, di mana fungsinya yaitu untuk menghitung berapa kali kata itu muncul. Selanjutnya ada matplotlib payload. Nah, di mana ini berfungsi untuk membuat grafik batang yang nantinya akan muncul. Nah, yang terakhir ada word cloud. Nah, di sini dia berfungsi untuk membuat awan kata, di mana gambar dengan ukuran kata sesuai frekuensi kata tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada unduh data pendukung NLTK. Di sini ada pang, tab, dan stop word. Nah, untuk codingan yang ini dia berfungsi untuk dimana sebelum digunakan NLTK yang tadi, maka perlu mengunduh data tambahan seperti model tokenisasi dan daftar kata umum. Nah, untuk yang pertama ada NLTK download pang. Nah, di sini berfungsi untuk mengunduh data tokenisasi, yang artinya dia memecah teks menjadi potongan-potongan kata atau kalimat. Nah, kalau selanjutnya pang type ini adalah dimana fungsinya untuk tambahan kamus tokenisasi supaya tidak muncul error saat memanggil. Jadi ini adalah semacam file pendukung dari pang test, seperti tabel data internal yang membantu sistem mengenali batas kata dan tanda baca dengan lebih akurat. Nah, kalau yang stop word ini berfungsi untuk mengunduh daftar stop word, yaitu kumpulan data umum yang tidak penting dalam analisis. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, seperti kata yang, di, atau, ini, dan sebagainya. Fungsi ini sangat penting agar nanti kita bisa menghapus kata-kata tersebut saat membersihkan teks. Nah, yang ketiga ada input teks. Nah, baris ini input teks. Baris ini berfungsi untuk menyimpan teks yang akan dianalisis ke dalam sebuah variabel bernama teks. Nah, jadi setelah baris ini dijalankan, komputer akan menyimpan teks tersebut di dalam memori, dan teks itu akan digunakan untuk proses selanjutnya seperti tokenisasi, pembersihan kata, dan penghitungan frekuensi. Nah, selanjutnya yang keempat ada tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata. Tokens, word, tokenize, text, lower. Di sini ada keterangan ubah ke huruf kecil agar konsisten. Nah, di mana ini nanti akan mengubah semua huruf yang ada di teks menjadi huruf kecil. Di mana dia bertujuan agar penulisan huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu hapus tanda baca dan stop word atau kata umum seperti dan, yang, di. Nah, pada teks ini, pada codingan yang ini, dia berfungsi untuk menghilangkan kata umum seperti kata dan, yang, di, nah, dan sebagainya. Nah, di bawahnya ada codingan print dan token hasil pembersihan. Nah, di sini nanti akan mengeluarkan output
hasil dari pembersihan kata yang di atasnya tadi. Nah, selanjutnya itu hitung frekuensi kata, di mana codingan ini dia berfungsi untuk menghitung jumlah kemunculan setiap elemen di dalam suatu daftar, di dalam suatu teks yang diinput tadi. Nah, di sini mengapa perlu dihitung frekuensinya? Karena dari frekuensi kata tadi kita bisa mengetahui kata mana yang paling sering muncul digunakan dan menentukan topik utama dari teks tersebut serta menemukan pola penggunaan kata. Misalnya tadi kata teks yang di atas tadi itu saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Nah, di sini adalah kata NLP adalah kata yang paling sering muncul. Nah, di situ nanti kita tahu topik dari teks tersebut. Nah, selanjutnya adalah tampilkan 10 kata paling sering muncul. Nah, teks ini nantinya berfungsi untuk memperjelas output di layar agar kamu tahu bahwa yang akan ditampilkan adalah 10 daftar kata teratas. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi grafik batang, dimana nanti output dari codingan ini akan memunculkan sebuah grafik batang yang dimana dia akan sesuai dengan teks yang diinput tadi. Dari 10 kata yang paling sering muncul itu apa aja dan katanya dan frekuensinya. Yang selanjutnya itu visualisasi word code, di mana codingan ini nanti akan mengeluarkan outputan berupa word code, berupa awan kata, di mana nanti awan kata tersebut jika katanya itu dia sering muncul, maka tulis teksnya di awan tersebut akan semakin besar. Nah, langsung saja kita run. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, di sini ini adalah outputan dari visualisasi grafik batang tadi, dimana ini adalah dia berdasarkan kata yang kita input tadi. Saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Nah, di sini adalah kata NLP, dia menempati grafik paling tinggi karena di teks yang kita input kata NLP dia muncul sebanyak 3 kali. Nah, dia muncul paling banyak di antara kata-kata yang lain. Nah, kalau belajar dia dalam teks tadi dia muncul 2 kali dan yang lainnya ini dia muncul 1 kali. Nah, di sini ada visualisasi word code, dimana ini adalah outputan dari codingan yang ini. Nah, di sini menjelaskan kalau teks di sini paling besar adalah teks NLP, karena NLP di teks yang kita input tadi dia adalah teks yang
paling banyak muncul. Maka dari itu di sini NLP dia adalah teks paling besar. Kemudian belajar. Nah, karena di sini belajar dia menempati grafik nomor 2. Yang selanjutnya ada kelas, machine learning, artificial intelligence, semantic analisis dan sebagainya. Dia ukurannya sama karena dia munculnya cuma 1 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.